kali ini aku mau masak-masak sambil stok bumbu seperti biasa. Ini bumbu putih. Aku bikinnya sekarang dua macam. Yang ini bawang merah sama bawang putih aja. Terus nanti yang kedua aku bikin bumbu kuning yang isinya bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, sama kunyit. Kemarin aku nggak bikin video banget, jadi aku jelasin aja. Bawang merah bawang putihnya kemarin aku kupas, terus aku cuci bersih, terus aku keringin dulu. Nah pas karena udah kering jadi masaknya nggak terlalu lama. Terus blendnya kemarin pakai minyak, terus tumisnya juga pakai minyak sedikit. Udah ini jadi masaknya cuma sebentar aja. Terus ini bumbu kuningnya pakai bawang merah bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe. Ini juga sama, pokoknya dikupas bawangnya, bumbunya, terus dicuci bersih, terus dikeringin dulu, baru di-blend pakai minyak. Aku nggak pakai kemiri dan ketumbar, nanti kalau butuh tambahan tinggal pakai yang udah halus aja. Masaknya juga sama aja, tinggal ditumis sebentar sampai dia wangi. Ini udah nggak ada airnya, jadi masaknya nggak lama banget, terus dia juga nggak meletup-letup gitu. Aku agak buru-buru karena udah malam kemarin, jadi ini tuh sebenarnya didinginin dulu baru masukin kotak dan ditutup. Cuma ini aku masukin kotak, terus dinginin baru tutup. Yang pasti jangan ditutup ketika dia panas ya, Mam. Nah, ini ada sisa-sisa bumbunya, aku tambahin air, sekalian bersihin blendernya. Jadi ini nanti dipakai buat bikin ayam ungkep. Jadi disimpan dulu di kulkas, tinggal dimasukin ke jar. Jadinya sebanyak ini, yang kuning sama yang kecil aku mau masukin di kulkas biasa, terus yang lainnya di freezer dulu. Lumayan banyak kan, jadi ini bisa buat beberapa bulan ke depan. Cabenya seperti biasa itu aku bawa dari rumah, itu bener-bener cuma cabai merah aja. Bikinnya sama aja kayak bawang ya, dihalusin terus agak dimasak sebentar. Tapi ibu aku tuh biasanya ngalusinnya di tempat penghalus cabai, penghalus bumbu gitu. Nah kemarin aku beli daging-daging, udah aku rebus sekali. Ini yang pertama buat bikin dendeng, sama aku beli sandung lamur. Aku pikir sandung lamur tuh kayak ada dagingnya, Mam, ternyata dia lemak semua. Ya udah ini aku rebus aja bareng daging buat bikin dendeng. Aku pakai ketumbar, terus pakai garam, terus aku tambahin kaldu juga sekalian dan bawang putih. Jadi nanti ketika udah matang, udah lembut dagingnya gitu, kuahnya juga udah enak dan sebenarnya bisa dimakan. Nah, di kompor sebelah aku udah rebus daging yang tadi. Ini aku mau bikin rendang pakai bumbu racik Indofood aja yang bumbu basah karena aku masih ada stoknya. Jadi aku pakai 2 bungkus. Ini buat rendang daging sama ada hati sapi dan juga paru sapi. Ini requestannya papanya Kai. Jadi ini aku bikin bumbunya pakai bumbu instan aja, terus nanti tinggal ditambahin air sama santan gitu. Ini jadinya rendang hitam, Mam. Enak sih menurut aku dan simple aja. Terus dia juga bumbu basah kan, bukan bumbu kering. Jadi ya enak kayak bikin sendiri aja. Nah, ini bumbunya ditumis-tumis sebentar terus masukin dagingnya sama paru dan hatinya. Terus aku tumis-tumis dan tambahin air. Kalau sesuai instruksinya itu dia pakai airnya sekitar 1 liter. Air biasa, terus nanti kalau udah sedikit menyusut baru ditambahin santan. Nah ini aku masak dulu yang pakai air. Ini aku masaknya 1,5 jam jadi empuk banget. Nah ini yang daging buat dendeng juga. Nah ini udah mulai menyusut. Aku bakal tambahin santan. Santannya aku pakai kira-kira 1 liter, tapi pakai santan instan. Jadi santan instan yang 2 bungkus 65 ml itu aku tambahin air 1 liter. Kalau menurut instruksinya sih pakai 700 ml santan untuk 1 bungkus bumbunya. Jadi kalau 2 bungkus berarti pakai 1,4 liter. Cuman ini aku kayak modifikasi aja. Ini dimasak aja sampai dia menyusut. Ini hasil akhirnya agak-agak asin kalau dimakan langsung, tapi pas pakai nasi enak banget. Terus juga ketika dia menyusut dagingnya udah cukup empuk gitu. Aku udah nggak punya presto, jadi masaknya pakai kompor. Ini semuanya sekitar 1,5 jam, udah oke, udah bisa dimakan sama Kai juga. Kalau tetelannya agak banyak, cuman nanti mungkin dimakan pelan-pelan. Katanya sih kalau sapi tuh lemak baik ya, cuman nggak tahu dia tetap serem ya makan lemak. Nah masak rendangnya aku tinggalin aja sih, nggak yang sering aku aduk. Terus ini udah lumayan kering. Aku simpennya kayak gini aja, agak-agak basah gitu, nggak terlalu kering karena kan nanti mau diangetin lagi pas mau makan. Ini enak, jadi kalau nggak sempat bikin bumbu bolehlah cobain ini. Nah ini aku cobain ya makannya.
Udah lembut banget kan, jadi total yang aku beli kemarin sebenarnya daging-dagingnya tuh 220.000, cuman ternyata pas udah dibeli jadinya kayak dikit banget. Tapi ya udah buat stok meal prep beberapa hari ini karena papanya kayak WFH daripada jajan-jajan, soalnya kalau WFH tuh cenderung pengen jajan mulu. Nah ini udah disimpan semuanya, masukin ke wadah. Daging aku mau simpan di kulkas atas aja. Terus ini yang kaldunya tadi mau dibikin sup besok. Ini keesokan harinya aku mau masak. Ini ada ayam filet, aku mau goreng berbumbu gitu pakai bumbu kuning. Bumbunya tadi yang dibikin di depan ya, yang pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas gitu. Terus diaduk-aduk, tinggal dibumbuin lagi, kasih garam, kaldu, terus nanti aku tambahin ketumbar. Ini kira-kira aja sih, kayak ya kira-kira aja. Terus aku tambahin kaldu jamur dan aku tambahin ketumbar biar dia wangi. Terus ini nanti tinggal digoreng aja. Ini ceritanya aku mau bikin ayam goreng berbumbu ini dengan cabai hijau. Nah, cabai hijau. Terus ini digoreng sampai dia matang, sampai dia kuning. Ini aku goreng aja sih satu panci, cukupin. Cukup sih karena kan kalau biasanya ayam filet itu ketika digoreng dia akan menyusut. Nah ini tinggal digoreng aja mam. Kemarin ada yang nanyain gimana ciri-ciri bumbu yang rusak. Kalau yang dari pengalaman aku, kalau aku ada di rumah sih bumbunya tuh nggak rusak. Cuman kemarin ada sisa bumbu sedikit yang udah lama banget. Dia tuh berubah warna dari putih jadi kayak orange, kuning orange yang bau terus basah. Jadi selain berjamur mungkin itu ya ciri-cirinya. Terus ini sambelnya aku mau pakai cabai rawit, nggak tahu ini sisa-sisa yang waktu itu. Terus cabai hijau yang gede. Terus udah aku chopper aja, chopper manual. Nah ini kalau pakai chopper manual tariknya tuh jangan bolak-balik ke bawah banget karena nanti bakal susah ditarik. Jadi tarik dari jauh gitu. Nah udah kayak gitu. Terus ini ayamnya kita goreng dulu sampai dia bener-bener mateng, sampai dia kering kekuningan gitu. Cakep banget ya. Terus ayam filet ini juga empuk. Nggak tahu deh kalau udah dingin. Biasanya tuh ayam yang mentah digoreng langsung tuh kalau udah berjam-jam bakalan keras ya nggak sih? Kalau ayam utuh sih ya. Kalau ini nggak tahu. Nah ini udah kuning, udah cakep banget. Aku tirisin dulu. By the way emang tirisan aku tuh tangkainya hilang. Bukan hilang, tangkainya udah lepas. Terus kan masih bisa dipakai. Jadi ya udah aku nggak beli lagi. Ini minyak sisa gorengnya aku kurangin sedikit, nggak usah banyak-banyak buat tumis si cabai dan bawang putihnya tadi. Jadi ini cuma cabai sama bawang putih kayak sebenarnya takar-takar aja sih sesuai selera. Terus ditumis-tumis aja sampai layu, terus dikasih garam sama kaldu. Tapi kayak aku cuma pakai kaldu aja karena kan kaldu tuh rasanya udah enak. Terus ayamnya tadi juga udah enak. Nah kalau udah layu, udah enak, tinggal dimasukin ayamnya tadi. Ini bisa digeprek dulu atau bisa disuir-suir, cuman aku langsung aja deh. Nah ini beberapa aku sisihin kali-kali kayak mau sekalian nanti kayak juga makan sup sih. Nah ini udah tinggal dicampur-campur. Terus udah gampang banget kan, udah nih tinggal disajin aja. Selanjutnya aku mau bikin sop daging. Nah ini aku pakai kentang, dipotong-potongin dulu pakai 2 kentang aja. Nih sisa kemarin bikin siomay. Terus pakai buncis yang udah lama banget sampai kulitnya tuh berubah warnanya. Tapi ini masih bagus ya, udah tinggal dicuci yang bersih aja. Terus pakai wortelnya masih bagus banget, semuanya di kulkas, baru aku masak ini doang. Masih bagus banget. Nah ini aku pakai yang apa sih tadi, yang kaldu yang semalam, terus aku buang lemak atasnya. Tuh jadinya kenyal-kenyal kayak jelly, kayak bone broth ya mam. Nah ini tinggal ditambahin air aja. Terus aku tambahin kayu manis, aduk-aduk sebentar. Kayaknya masih terlalu pekat, jadi aku tambahin air lagi. Terus juga aku tambahin cengkeh sama kayu manisnya nanti bisa dikeluarin kalau dia udah terlalu anget atau terlalu pekat gitu sih baunya. Terus ini aku nggak tambahin bumbu lagi karena kan kemarin aku di video awal aku bikin kuahnya udah pakai bumbu yang lengkap gitu. Terus aku tambahin daging sama sedikit tetelan lagi, masukin kentang sama wortelnya, tunggu dia empuk, nanti baru masukin buncisnya.
Nah, udah mendidih, kentangnya juga udah mulai empuk sama wortelnya tadi udah ditusuk, terus tinggal masukin buncisnya. Aku nggak punya seledri, jadi nggak pakai seledri. Kalau ada bisa masukin seledri sama daun bawang. Aku skip semuanya. Terus udah tinggal diaduk-aduk sambil dicicipin rasanya biar lebih wangi. Aku tambahin lada. Karena aku nggak punya lada putih, jadinya aku pakai lada hitam sedikit aja buat pewanginya. Ini udah hangat banget supnya karena ada kayu manis sama cengkehnya. Tinggal diaduk-aduk sebentar sampai dia matang. Ini kemarin dagingnya udah lembut banget, kayak udah bisa masak, udah bisa makan. Jadinya nggak perlu dimasak terlalu lama lagi, tinggal dibejek pakai sendok itu udah empuk banget. Jadi dagingnya kemarin aku rebus kira-kira 1,5 jam gitu, Mam. Nah, ini aku keluarin cengkehnya biar dia nggak terlalu pedes, keluarin separuh. Terus nanti kayu manisnya juga aku keluarin biar dia nggak ngikat terus sampai dia mateng. Nah, terakhir biar makin enak aku tambahin bawang goreng. Ini karena ada bawang goreng di rumah, ya udah aku tambahin aja. Aduk-aduk, matiin kompornya, terus udah tinggal disajiin. Jadi siang ini aku masaknya sop dan ayam cabai hijau, nggak tahu nanti malam masak apa. Terus bumbu juga udah aman, jadi udah aman banget buat masak. Bumbunya udah banyak. Udah segini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.